Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Senantiasa kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah masih memberikan kepada kita nikmat umur, kesehatan, kesempatan, iman, dan memberikan kepada kita nikmat pertemuan. Bertemu dengan orang-orang baik, bertemu dengan orang-orang saleh, berkumpul dengan orang-orang yang baik, apalagi berkumpul dengan orang-orang yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ingin mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat. Bahkan bisa jadi itu mengalahkan nikmat keluarga. Bertemu dengan orang yang dengannya atau berada di satu tempat yang kemudian dengan tempat itu kita semakin mengenal agama Allah, makin kita takut kepada Allah. Melihat orang-orang, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya pada wajah orang-orang yang beriman dan para penuntut ilmu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu terdapat kemuliaan, keberkahan yang sedikit banyaknya membuat kita mengingat tentang akhirat atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka berkumpul dengan orang-orang saleh hendaknya sesuatu yang harus selalu menjadi perhatian kita. Melanjutkan pengajian kita di dua kitab ini. Yang pertama Ushulus Sunnah dari Imam Al-Humaidi rahimahullahu taala, kemudian selanjutnya adalah kitab Bulughul Maram lil Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Pada pembahasan kali ini, yaitu adalah pembahasan yang ke-6, karena kitab ini membicarakan 7 hal penting, 7 hal pokok. Dan ini adalah sudah poin yang ke-6, yaitu berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallifu rahimahullahu taala. Beliau berkata, wa ma, dan apa yang nataqa bihi, diucapkan dengannya Al-Quran, oleh Al-Quran, wal hadithu, dan hadis, ya. Dan apa yang diucapkan oleh Al-Quran dan hadis, mislu, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu, dan berkata orang-orang Yahudi, yadullahi, tangan Allah maglulatun, terbelenggu. Gullat aidihim, ya. Padahal sebenarnya tangan mereka lah yang terbelenggu. Ya. Wa mislu, dan seperti, was samawatu matwiyatun biyaminihi, dan langit-langit digulung dengan tangan kanannya, tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asbaha hada, dan apa yang menyerupai ini, menyerupai dua ayat ini, minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, wal hadisi, dan hadis. La nazidu fihi, kami tidak menambah, kami tidak boleh menambah, fihi, di dalamnya, wala nufassiruhu, dan kami tidak boleh menafsirkannya. Maksudnya di sini membawanya kepada makna yang batil,
Adapun menjelaskan, mendekatkan pemahaman boleh. Naqifu ala ma waqafa alaihi. Kami harus berhenti atas apa waqafa alaihi al-Quran was sunnatu, atas apa yang waqafa alaihi, berhenti atasnya Al-Quran dan As-Sunnah. Pembahasan ini tentu pembahasan atau poin yang sangat penting di dalam akidah. Masuk dalam pembahasan tauhid al-asma was sifat. Bagaimana kemudian kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pembagian tauhid itu kepada tiga, yaitu tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam semua perbuatannya, tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam semua peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tauhid al-asma was sifat, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Pembagian ini adalah pembagian at-takrib, yaitu mendekatkan pemahaman. Mendekatkan pemahaman. Dan jalurnya adalah at-tatabbu' wal istiqra'. Jadi kalau orang mencari dalil, tentu tidak ada dalil. Yang Nabi SAW misalnya pernah mengatakan bahwa at-tauhidu salasatu aqsam, tauhid itu terbagi tiga, tentu tidak ada dalil yang seperti itu. Begitu pula di dalam Al-Quran tidak ada dalil yang seperti itu. Akan tetapi kemudian ulama ketika membuka Al-Quran dan membaca semua hadis dan membahas tentang masalah-masalah tauhid, ternyata tidak keluar dari tiga hal. Di mana seorang mukmin itu harus mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, kemudian dalam hal uluhiyah dan al-asma was sifat. Jika seandainya orang mengatakan kita harus mentauhidkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya maha mampu, silahkan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, silahkan memberi, yang penting dalilnya ada. Tapi itu semua kalau dikelompokkan akan tetap masuk kepada tauhid asma wa sifat. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifat. Kalau orang mengatakan kita harus mengesahkan Allah dalam hal mengharap, kita harus mengesahkan Allah dalam hal takut, silahkan pecah-pecah yang seperti itu. Tapi kemudian kalau dikelompokkan tetap akan masuk dalam tauhid uluhiyah. Bahwa kita harus mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Kalau orang mengatakan kita harus mengesahkan bahwa Allah yang menciptakan, kita harus mengesahkan bahwa Allah yang memiliki, kita harus mengesahkan bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu, kita harus mengesahkan bahwa Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Silahkan pecah begitu pembahasannya, silahkan. Tapi kalau kita mau kumpulkan semuanya terkumpul dalam tauhid rububiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua perbuatannya. Pembagian itu untuk memudahkan kita para penuntut ilmu. Sama kalau misalnya tentang kalau kita belajar bahasa Arab, apa dalilnya kalau misalnya kata itu terbagi menjadi tiga, ada isim, ada fiil, ada huruf. Apa dalilnya tentang hukum-hukum tajwid? Ya. Nah, jadi itu untuk mendekatkan ya pemahaman. Kalau misalnya tidak mau meyakini bahwa tauhid itu ada tiga, ya terserah. Yang penting kamu meyakini bahwa Allah yang menciptakan. Kamu meyakini bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Kamu meyakini bahwa Allah punya nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Terserah. Yang penting kamu berada di atas keyakinan itu. Nah, kita tidak perlu sibuk dengan pembelaan-pembelaan yang seperti ini. Pembelaan yang seperti ini, bahwa kita ini dituduh orang yang memiliki tiga tauhid dan seterusnya. Ala kulli hal, bahwa penjelasan tentang pembagian tauhid ini itu adalah at-tatabbu' wal istiqra' sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam Syarh Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Wa ma nataqa bihi al-Qur'an, dan apa yang diucapkan Al-Qur'an dan hadis. Kenapa di sini musannif mengawali ini? Karena kaidah yang pertama
di dalam mempelajari al-asma was sifat bahwa itu adalah amrun ghaibi, perkara gaib. Tentang sifat Allah itu perkara gaib. Maka tidak boleh seseorang itu berbicara kecuali ada dalilnya. Kecuali ada dalilnya. Kemudian kaidah selanjutnya, di antara kaidah memahami tentang nama dan sifat Allah, al-qaulu fi sifati kal qauli fi adzat. Membicarakan tentang sifat itu sama dengan membicarakan tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama dengan membicarakan tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu di antara kaidah di dalam mempelajari al-asma was sifat. Jadi membicarakan tentang sifat, akal ini kemudian kita kesampingkan. Yang paling di depan itu adalah Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian beliau mengatakan apa saja yang diucapkan, yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis, seperti Qalatil yahudu yadullahi maglula. Orang Yahudi berkata bahwa tangan Allah terbelenggu. Qullat aydihim. Ya, bahkan padahal tangan mereka yang dibelenggu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal yadahu mabsutatani. Bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbuka. Ya. Nah, ini adalah akidah, kita harus meyakini bahwa Allah memiliki tangan. Lalu kemudian muncul semua bentuk tangan. Allah Subhanahu wa taala pasti tidak seperti apa yang ada di pikiran kita. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak serupa dengan sesuatu, wa huwas samiul basir. Tapi Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Maha mendengar, Maha melihat. Orang yang tidak meyakini bahwa Allah punya tangan, itu lebih buruk akidahnya daripada akidah Yahudi dalam hal ini. Karena orang Yahudi meyakini bahwa Allah punya tangan. Mereka mengatakan, bal yadahu yadullahi maglulah. Tangan Allah ya terbelenggu. Ini orang Yahudi meyakini seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz sebagaimana yang dia inginkan. Ya, dan lafaz itu harus dimaknai dengan makna hakiki sampai kemudian makna hakiki tersebut tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah tangan ini tidak pantas bagi Allah? Apakah tangan ini tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala? Padahal yang mengucapkan, yang memberitahukan tentang tangan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah bahkan berkata kepada iblis, ya, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Biyadai. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai iblis, apa yang mencegah kamu untuk sujud kepada apa yang saya telah ciptakan dengan kedua tanganku?" Jelas ayat itu, jelas. Dan kata Abdullah bin Umar, disinilah keistimewaannya Nabi Adam. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nabi Adam itu dengan kedua tangannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Inna Allah Subhanahu wa taala khalaqa ya al-asya'a atau khalaqa arba'atan biyadaihi. Allah menciptakan 4 dengan tangannya. Apa itu? Yang pertama adalah al-arsh. Ciptakan arsh. Kemudian menciptakan al-qalam. Ya, 4 hal yang Allah ciptakan dengan tangannya. Lalu kemudian selebihnya ketika Allah menginginkan sesuatu, Allah mengatakan kun fayakun. Allah mengatakan jadi maka jadi. Kalau kita kemudian mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak menerima makna ini, kemudian dia mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah kekuasaan, maka tidak ada keistimewaannya Nabi Adam dengan makhluk yang lain. Karena yang lain pun diciptakan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa bedanya Nabi Adam dengan makhluk yang lain? Kalau kemudian kita katakan yadu di situ adalah kekuasaan.
Ya. Yadullahi fawqa yadullahi maglulah. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ya memiliki tangan sebagaimana Allah beritakan tentang dirinya. Bagaimana ini yang tidak boleh kita gambarkan karena informasinya sampai di situ. Informasinya sampai. Kita mau menolak bagaimana Allah yang mengabarkan di dalam Al-Qur'an. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya, wakilta yaday Rabbi yamin mubarakah. Kedua tangan Robku itu adalah semuanya kanan. Semua dua tangan Allah Subhanahu wa taala semuanya kanan. Sudah kita berpikir semua apa yang kita pikirkan itu pasti tidak seperti ya, seperti hakikatnya. Karena informasinya sebatas sampai situ. Jadi memang Allah tidak serupa dengan makhluknya. Dan at-tafri' penjelasan atau penyebutan bahwa kanan itu menunjukkan sesuatu itu ada hakikatnya. Ada hakikatnya. Dan di antara sifat tangan Allah Subhanahu wa taala disebutkan di ayat selanjutnya, was-samawati matwiyatum biyaminihi, dan langit-langit itu digulung-gulung dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Maha Besar. Jadi sifat di antara sifat tangan Allah Subhanahu wa taala itu besar sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Wal ardu qabdatuhu yaumal qiyamah, dan bumi itu berada dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, punya tangan itu sama sekali bukan berarti kita sedang ya, at-tanakkus ya, atau melekatkan sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang bercerita sendiri di dalam Al-Qur'an, bahkan Nabi SAW bercerita ya tentang Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis-hadis yang sahih. Itulah iman. Itulah di mana kita menundukkan pikiran akal kita ini. Karena akal ini ada jangkauannya. Orang yang menolak ini menolak dengan akalnya. Orang yang menolak ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu menolak dengan akalnya. Bukan menolak dengan dalil. Bagaimana mau menolak dengan dalil? Dalilnya sudah ada. Maka kemudian mereka itu memberikan penjelasan-penjelasan fihi taklif, terlalu membebani pikiran mereka. Padahal agama ini mudah. Agama ini mudah. Ya, semudah kemudian orang-orang di pesisir, di bagian pesisir atau bagian gunung yang tinggal di kampung, ketika kita menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas, mereka langsung mengimani. Tanpa didasari dengan analisa falsafah atau analisa akal dan seterusnya, tidak melalui seperti itu. Ya. Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang masalah akidah kepada Arab Badui itu seringkali menunjuk ke atas. Orang Badui itu kan orang yang ketika mereka ya tidak menerima langsung, mereka langsung protes. Ya. Allah SAW ketika dia mengangkat tangannya menunjuk ke langit atau ke atas tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, dan itu langsung dipahami dan diterima oleh para sahabat, bahkan orang-orang Badui pada saat itu. Ya, seandainya tidak seperti itu mereka akan protes. Ya, orang-orang Arab Badui. Wa ma asbaha hadza minal Qur'ani wal hadis, dan apa yang menyerupai ini dari Al-Qur'an dan hadis, ya, la nazidu fihi wa la nufassir. Jadi yang serupa dengan ayat-ayat ini ya, dan sangat banyak tentang ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang sifat sebenarnya orang sering keliru. Sifat itu seringkali dilekatkan dengan perbuatan saja. Sifat itu
Kalau kita mengatakan sifat, itu keterangan yang menjelaskan tentang hal tersebut. Jadi kalau misalnya kalau di Arab, kita mau beli HP, kita mengatakan muwasafat. Apa muwasafatnya ini? Muwasafat itu, misalnya dia jelaskan, oh ini HP, misalnya 2 GB RAM-nya, penyimpanannya sekian, ya. Itu muwasafat, sifat dari HP itu. Karena sebagian orang katakan, perhatikan baik-baik sifat itu perbuatan. Kalau wajib perbuatan atau tidak. Kita dibantah dari hal-hal seperti ini. Kita mengatakan sifat itu bukan hanya perbuatan. Segala hal yang menjelaskan, ya, itu bisa disebut dengan sifat. Bisa disebut dengan sifat. Jadi Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya adalah wajah. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah tangan. Dan itu disebutkan di dalam hadis, ayat-ayat, ya, dan hadis-hadis yang sahih. Dan perkataan ulama, ya, itu sangat banyak. Dalam hal ini diantaranya perkataan Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, beliau sendiri. Abul Hasan Al-Asy'ari ini di akhir hayatnya beliau bertobat dan kembali dari akidahnya. Tapi ini kemudian orang mengatakan meragukan. Bahkan satu kitab tertulis Al-Ibanah itu menjelaskan kerujukan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dari akidahnya yang takwil menuju akidah salaf. Tapi kemudian orang-orang meragukan bahwa kitab ini tidak benar ditulis oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, ya. Beliau mengatakan wa ajma'u ala wasfillahi ta'ala bi jami'i ma wasafa bihi nafsah. Ya, mereka berijma', Ahlus Sunnah mereka bersepakat atas sifat Allah Subhanahu wa taala, menyifatkan Allah dengan semua yang apa yang Allah sifatkan tentang dirinya. Ini perkataan Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri. Wasafahu bihi nabiyuhu, dan apa yang telah disifatkan, ya, oleh nabinya dalam hadis-hadis, ya, sahih, min ghairi i'tiradin fihi wala takyifin lahu, ya. Tidak perlu mengotak-atik, mau menambah, mau merubah, mau mengurangi, tidak. Itu tidak dilakukan oleh salaf, tidak dilakukan oleh salafus salih. Begitu mereka bermuamalah dengan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala takyifin lahu, tidak membagaimanakan, sudah tidak bertanya bagaimana, ya. Itu pertanyaan yang bid'ah. Itulah yang dimaksud oleh Imam Malik. Was-su'alu anhu bid'ah, menanyakan tentang bagaimana itu bid'ah. Kenapa? Kenapa bid'ah? Pertanyaan itu tidak pernah ditanyakan oleh salafus salih. Tidak pernah ditanyakan oleh sahabat. Jadi kalau misalnya Al-Quran mengatakan Allah punya tangan, jangan bertanya bagaimana tangan Allah. Allah beristiwa di atas arsy, jangan bertanya bagaimana Allah beristiwa di atas arsy. Allah punya wajah, jangan bertanya bagaimana wajah Allah. Kenapa? Informasinya sampai di situ saja. Berhenti di situ. Karena berbicara tentang Allah itu adalah perkara gaib, harus ada dalilnya, tauqifiyah. Harus ada dalil dari Al-Quran, harus ada dalil dari hadis Nabi SAW. Akal tidak bisa masuk. Akal tidak bisa masuk dalam pembahasan asma dan sifat, atau dalam pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan wa annal imana bihi wajibun, sesungguhnya mengimani semua sifat Allah itu wajib, ya. Wa tarkat takyifi lahu lazimun, dan meninggalkan membagaimanakan, ya, Allah Subhanahu wa taala sifatnya itu lazim, harus, tidak boleh dilakukan. Ya. Kita kemudian ketika mengimani bahwa Allah punya tangan, kita tidak sedang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kita sedang menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dan itu adalah sesuatu yang paling mudah di dalam memahami ini. Sebab kalau tidak, siapa yang mengetahui bahwa
Yadullah, tangan Allah yang dimaksud situ kekuasaan. Kecuali kemudian harus dijelaskan oleh orang, kecuali kemudian harus disamakan, orang harus punya logika bahwa fungsi tangan itu adalah kekuasaan. Dan itu bahkan menjadi seburuk-buruk penjelasan. Kenapa? Karena kemudian dia menyamakan dulu Allah dengan makhluknya, lalu kemudian sifat makhluk ini ditetapkan kepada Allah. Dan itu sangat buruk. Jadi ketika mendapatkan ayat tangan Allah, dia mengatakan, tidak mungkin Allah punya tangan. Pasti bukan tangan yang dimaksud di sini. Lalu mereka mengatakan, mencari apa fungsi tangan ini? Oh, fungsi tangan ini kekuasaan. Lalu kemudian coba dia samakan Allah dengan makhluknya, lalu kemudian sifat makhluk itu dia tetapkan sama Allah. Karena dia mensurvei fungsi tangan pada manusia yaitu kekuasaan, lalu kemudian sifat makhluk ini ditetapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi sifat tangan ini bukan sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan dibantah. Orang Yahudi saja mengatakan tangan Allah terbelenggu, itu langsung terbantah. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan tangan Allah itu tidak terbelenggu, tapi terbentang, terbuka. Jadi akidahnya Yahudi dalam hal ini yang mengakui bahwa Allah punya tangan, itu masih lebih baik daripada akidah yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak punya tangan. La nazidu fihi. Kita tidak boleh menambah. Tidak boleh menambah. Allah punya tangan. Oh, berarti tangannya. Jangan tambah. Jangan menghadirkan hal-hal yang kemudian itu menjadi syubhat tersendiri. Oh, tangan. Berarti tangan ini ada kulitnya, ada bulu-bulunya. Berarti tangan ini harus ada tulangnya, harus ada dagingnya, ada darahnya. Tangan ini berarti dia terpasang di satu rangkaian dan siapa yang tambahan-tambahan seperti itu? Kita sendiri yang melalui akal ini. Sedangkan akal ini harus berhenti dalam perkara gaib. Harus berhenti dalam perkara gaib. Ya. Misalnya, ketika Rasulullah mengatakan kedua tangan Allah itu kanan. Bagaimana akal langsung menolak? Karena menganggap itu sesuatu yang tidak pantas. Karena dia sedang memikirkan makhluk. Bagaimana kalau makhluk itu kedua tangannya adalah kanan? Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Disitulah ujian keimanan. Kalau segala sesuatunya ini harus masuk akal, di mana fungsi iman? Kalau sesuatu itu harus dilihat oleh mata, di mana fungsi iman? Bagaimana kita akan beriman tentang tentang misalnya akhirat? Ya, pada hari di mana kami akan membuat bicara mulut mereka, tangan mereka, kaki mereka. Akal bisa ada tangan bicara, kok bisa ada kaki yang bicara? Ya, akal akan bertentangan dengan itu, tapi iman tidak. Iman selama itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ya, kita harus mengimani itu. Kita harus mengimani itu. Bahkan di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya ketawa, bahwa Allah itu tertawa. Ya. Di antara dalil yang disebutkan adalah hadis yang sahih, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menertawai dua orang hambanya yang saling membunuh, yang kemudian keduanya masuk surga. Ya. Yang pertama, ya, ketika orang yang terbunuh adalah orang yang beriman, dan ternyata pembunuhnya ini setelah itu bertobat dan memperbaiki tobatnya, dan Allah terima tobatnya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkannya juga ke dalam surga. Heran, ini yang dibunuh, kenapa dia bisa masuk surga? Karena dia membunuh saya. Dan di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menertawakan, ya, tertawa dengan apa yang terjadi pada hambanya tersebut.
Dan itu adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Jadi itulah bagaimana kita mengimani ini. Teks-teks yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Makanya di awal memang Al-Humaydi, beliau wafat di tahun 219 Hijriah. Dan pergolakan masalah nama dan sifat-sifat di zaman beliau itu sangat kuat. Ya, bahkan di zaman-zaman Imam Asy-Syafi'i juga termasuk, zaman-zaman mereka itu di mana pergolakan perdebatan tentang masalah sifat ini sangat kuat. Makanya kalau kita membaca buku-buku terdahulu ya di abad-abad ketiga, abad kedua ketiga itu dan setelahnya itu pembahasan tentang asma wa sifat itu sangat kuat. Ya. Mereka saling ya berbantah-bantahan dalam masalah ini. La nazidu fihi. Jadi kita tidak boleh menambah di dalamnya. Wala nufassiruhu, kita tidak boleh menafsirkan. Maksud menafsirkan di sini bukan tidak boleh menjelaskan. Tidak boleh menafsirkan artinya tidak boleh membagaimanakan, menjelaskan lebih dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Sebab yang mengatakan tidak boleh ditafsirkan sebenarnya mereka pun memberikan tafsiran, penjelasan. Berarti yang dimaksud di sini tidak boleh menafsirkan, tidak boleh ditafsirkan melampaui lafaz atau melampaui ya apa yang Allah inginkan di dalam Al-Quran dan Nabi SAW. Ya, karena tidak ada yang mengetahui kaifiyah ya secara detail tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa naqifu ma waqafa alaihi al-Qur'an was sunnah. Kita harus berhenti di mana Al-Qur'an dan Sunnah itu berhenti. Ya. Ini kan ujian iman. Ada penasaran kok begini, berhenti di situ. Al-Qur'an dan hadis hanya sampai di situ. Mau cari informasi dari mana tentang Allah? Tidak ada. Tidak akan kita temukan informasi selain dari informasi Al-Quran dan hadis berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka tidak ada sumber yang lain tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali Al-Quran dan hadis. Tidak ada akal, tidak ada qiyas, tidak ada istihsan, tidak ada yang lain, tidak ada sumber-sumber hukum, tidak ada sumber-sumber yang lain kecuali Al-Quran dan hadis. Dan kita harus, terutama kita orang-orang Bugis, ya harus bisa meluruskan pemahaman orang-orang Bugis tentang konsep ketuhanan, karena sedikit banyaknya itu akan terpengaruh dengan pemahaman sebelum datangnya pemahaman Islam. Ya misalnya istilah Dewatai, itu bukan dewa dalam istilah orang-orang Hindu ya, bukan. Dewatai itu adalah bahasa Bugis. Dewatai itu ada yang mengatakan Dek Watang atau Dek Batang. Artinya tidak ada wujudnya, tidak ada batangnya, tidak ada zatnya. Itu beberapa istilah yang digunakan oleh orang-orang Bugis. Ya. Ada istilahnya Topatoto. Itu yang dimaksud Allah yang menentukan takdir, ya, Topalandro, artinya yang menciptakan. Itu istilah orang Bugis itu. Ya. Satu juga istilahnya yang diyakini oleh orang Bugis itu ya, bahwa Allah itu di atas. Yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas. 4 sifat yang masyhur ini sebelum datangnya Islam, ya, yang mereka yakini tentang konsep ketuhanan. Ya, dia mengatakan ya Wasewai atau Dewata Sewai, ya. Dia meyakini bahwa satu Tuhan, walaupun nanti ada wakil-wakilnya. Di antaranya adalah pemahaman kita orang Bugis itu Tomanurung, yang meyakini bahwa dia adalah titisan Tuhan. Dan itu adalah pemahaman atau akidah sebelum datangnya Islam.
Jadi hati-hati kalau kita kemudian mengikuti ya toriolong, karena itu sedikit banyaknya pasti akan bertentangan dengan akidah Islam. Jadi ada toriolo itu harus disaring juga. Ya, apalagi istilah-istilah yang mengatakan ya ini adalah guru akid toriolota, ya kita harus tahu toriolota bagaimana. Jadi itu yang harus diluruskan. Terutama dalam hal-hal mereka ketika menggambarkan tentang Allah atau Tuhan. Ya. Jadi kalau memang ada hal-hal yang misalnya menyimpang, kita harus luruskan. Jadi waqafa wa naqifu ala ma waqafa alaihi Qur'anu was sunnatu. Dan ini dinukilkan ijma' oleh Abdullah Ibnu Abdul Bar, ya. Beliau mengatakan ahlus sunnati mujmi'una. Ahlus sunnah itu mereka ijma' bersepakat alal iqrari bis sifatil waridati kulliha, untuk mengakui terhadap sifat-sifat yang terdapat seluruhnya fil Qur'ani was sunnah, dalam Al-Qur'an dan sunnah. Ini ijma'. Wal imani biha, dan mengimaninya, wa hamliha alal haqiqah, dan melarikan semua maknanya itu kepada makna hakikat. Jadi kalau tangan, jangan artikan kekuasaan. Kalau wajah, tapi bagaimana itu kita tidak ketahui karena informasinya hanya sampai situ. Beliau mengatakan la alal majazi, tidak boleh kita larikan maknanya kepada makna majazi, bukan makna hakikat. Illa annahum la yukayyifuna syai'an. Ketahui baik-baik bahwa ahlus sunnah itu tidak pernah mengkaifiyahkan, tidak pernah menjelaskan kaifiyahnya, caranya sedikit pun. Wala yahudduna fihi sifatan mahsuratan, ya, dan tidak membatasi. Wa amma ahlul bid'ah, dan adapun ahlul bid'ah al-jahmiyah wal mu'tazilah wal khawarij fa kulluhum yunkiruha, semuanya mengingkari. Asy'ariyah ini sedikit demi sedikit dia mengikuti jejaknya Mu'tazilah. Ya. Wala yahmilu syai'an minha 'alal haqiqati, dan mereka sama sekali tidak melarikan maknanya kepada makna hakiki sama sekali. Wa yaz'umuna anna man aqarra biha musyabbihun, mereka menganggap bahwa orang yang meyakini atau menetapkan sifat-sifat Allah, Allah punya tangan, mereka anggap sebagai musyabbih, orang yang menyerupakan. Wahum inda man aqarra biha nafuna lil ma'bud, ya. Dan mereka nafuna lil ma'bud, adalah orang-orang yang menafikan terhadap yang disembah. Wal haqqu, dan yang benar, ma nataqa bihi kitabullah, apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an, wa sunnatu nabiyhi, dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, wahum a'immatul jama'ati, ya. Dan mereka itu yang meyakini ini adalah a'immah, para imam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, madhabus salafi ridwanullahi alaihim isbatus sifat. Madhabnya salafus salih ridwanullahi alaihim yaitu menetapkan sifat, wa ijra'uha ala zahiriha, dan memberlakukan sebagaimana makna zahirnya, wa nafyul kayfiyati anha, ya, dan menafikan bagaimana caranya. Li'anna al-kalama fi sifati far'un 'anil kalami fi dzat, karena membicarakan tentang sifat itu adalah cabang dari membicarakan tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau kita bicara sifat berarti kita itu bicara zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebab sifat itu selalu menunjuk kepada zat. Sifat itu menunjuk kepada zat. Contoh, ya, untuk mendekatkan pemahaman. Misalnya kalau manusia, misalnya saya tidak pernah melihat batang hidungnya, berarti manusia itu punya batang hidung. Perwakilan dari anggota badan itu menunjukkan bahwa itu ada pada zat. Itu ada pada zat. Bahkan
sesuatu yang tidak melekat padanya. Misalnya, ya kita orang Bugis, ya, dia namo jojoana dia tu nang kawitai. Biar bayangannya tidak pernah saya lihat. Berarti manusia itu punya bayangan. Ya. Tidak pernah saya lihat bulu matanya. Ya. Kan maksudnya bulu matanya, tapi orangnya. Bulu berarti dia punya bulu mata. Tapi itu kan akal-akalan. Ya. Itu hanya untuk mendekatkan pemahaman. Hindarkan semua itu, kita mengatakan begitu adanya di dalam Al-Quran dan hadis. Bahwa Allah punya tangan atau sifat-sifat yang lain. Wa isbatu dzati isbatu wujudin. Mengisbatkan adanya zat, berarti kita mengisbatkan ada bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. La isbata kaifiyah, bukan mengisbat kaifiyah. Jadi kalau kita mengatakan ada, bukan kita menentukan sifat atau kefiahnya, bentuknya tidak. Jadi kalau kita mengatakan Allah punya tangan, kita tidak sedang menggambarkan tentang tangan Allah, tidak. Kita sedang menetapkan seperti apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Kadzalika isbatus sifat, begitu pula ketika kita mengisbatkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang selalu mengingkari sifat-sifat Allah ini, jangan sampai mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Ya, menyembah sesuatu yang tidak ada. Ya. Seperti misalnya, ya, mereka kan tidak mengatakan bahwa Allah itu ada di satu tempat. Mereka tidak akan mengatakan itu. Mereka akan mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Allah ada di mana-mana ini, itu sebenarnya ucapan setipis bawang. Kalau mereka tidak ucapkan itu, mereka akan menganggap atau orang akan berkesimpulan bahwa Tuhan itu tidak ada. Karena kalau kita mengatakan Allah ada di atas, tidak ada. Ya. Terus Allah di mana? Allah tidak ada di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Itu perkataan apa? Kalau kamu mengatakan di sini Allah tidak ada di situ. Ya. Kita tanya apakah Allah itu di bumi atau di luar bumi? Allah tidak di dalam bumi, juga tidak di luar bumi. Terus Allah itu di mana? Jangan bertanya di mana. Alladzi ayyana al-aina la yu'ayyan. Yang menciptakan arah tidak boleh ditanya dia di mana. Jadi kemudian dia mengatakan, membuat kesimpulan, Allah itu tidak terikat waktu dan tempat. Ini sangat susah diterima oleh akal. Bahkan tentu dengan dalil-dalil. Allah tidak terikat dengan waktu. Lalu kemudian, kenapa kamu ketika ceramah mengatakan, sewaktu Rasulullah SAW melakukan mi'raj, bertemu dengan Allah, sewaktu. Kenapa kamu mengatakan waktu? Kenapa kemudian dalil-dalil bahwa Allah turun di waktu sepertiga malam? Terikat dengan waktu. Tapi bukan berarti Allah butuh waktu. Ini bahayanya, karena selalu dikaitkan. Ketika kita mengatakan bahwa Allah misalnya seperti ini, mengatakan bahwa Allah butuh begini. Tidak, itu akidah dari mana seperti itu? Jadi kalau misalnya Allah itu berada di atas, berarti Allah butuh arsy. Kalau pemahaman seperti ini, semuanya kemudian nanti akan mengarah ke ilhad. Betul-betul tidak ada Tuhan. Allah menciptakan, kamu akan mengatakan bahwa Allah butuh ciptaan. Jadi begitu akhirnya nanti. Jadi perkataan Allah itu ada di mana-mana itu setipis kulit bawang yang kalau mereka tidak ucapkan itu berarti ya'budu adaman. Mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Ya, Allah mengatakan saya punya ini, mengatakan tidak. Allah mengatakan saya punya tangan, kamu berani mengatakan bahwa tidak, saya tidak terima Allah itu punya tangan. Ya, Allah punya wajah, kamu mengatakan tidak, saya tidak terima Allah itu punya wajah. Banyak sekali dalil dari Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, dan memaksa otaknya, akalnya untuk menolak itu. Subhanallah. Padahal agama ini adalah agama yang mudah, yang tentu bisa diterima begitu sangat mudah tanpa diawali dengan analisa akal. Jadi ini adalah ujian iman. Ya. Tentu
kita sebagai penuntut ilmu di sini itu sangat penting memahami ini. Adapun untuk orang awam, ya ini tidak perlu kita ganggu pikiran mereka karena sebenarnya mereka sudah pada fitrahnya. Sudah pada fitrahnya. Mereka fitrahnya meyakini bahwa Allah di atas dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka meyakini. Tinggal tugas kita ini tentang masalah-masalah ya kesyirikan. Ya. Kami melihat bahwa semua yang hadir di sini itu adalah penuntut ilmu. Ya, maka ini sangat penting. Juga untuk kemudian menjelaskan hal-hal yang kemungkinan ada penyimpangan di masyarakat kita ini tentang ketika mereka menggambarkan tentang Allah yang tidak sesuai, maka disitulah kita orang-orang yang duduk mengaji tentang sifat Allah bisa menjelaskan sumbernya dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah kita lanjutkan setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kitab yang kedua adalah kitab Bulughul Maram, hadis-hadis tentang fikih. Dan kita sudah pada hadis yang ke-10. Beliau mengatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah yaitu Abdurrahman bin Sakhr namanya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa meridainya. Qala, beliau berkata, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahuru ina'i ahadikum. Ya, tuhur ya, bukan ta, tu. Kalau ta itu yang dipakai untuk membersihkan. Kalau dibaca ta, ya. Kalau tu di dhamma itu berarti perbuatannya. Sama kalau wudu perbuatannya. Kalau wadu airnya. Sama kalau sahur. Sahur makanannya. Kalau suhur perbuatannya. Jadi itu beda dhamma dengan fathah saja. Jadi di sini tuhur, pembersihan atau bersihnya ina'i. Jadi tu di sini. Bejana ahadikum, salah seorang kalian. Ina itu adalah bejana, tempat-tempat wadah. Idza, apabila walagha fihi, menjilat di dalamnya, padanya, al-kalbu. Sebenarnya walagha ini dalam sebagian riwayat itu idza syaribah, apabila minum. Jadi kan ya kalau di sini ya sudah diterjemahkan menjilat. Sebenarnya yang lebih tepatnya itu minum. Karena anjing itu adalah di antara hewan yang cara minumnya dengan cara menjilat. Jadi dia keluarkan lidahnya itu. Jadi di sini bukan menjilat bejana sebenarnya, dia minum di air. Walagha. Makanya dalam sebagian riwayat menjelaskan idza syaribah, apabila minum. Makanya kemudian di riwayat yang lain itu mengatakan falyurikhu, hendaknya dia membuang airnya. Berarti kan meminum. Cuma cara minumnya anjing itu dengan cara menjilat. Dia keluarkan lidahnya. Ya. Maka airnya dibuang. Ini dalam riwayat yang akan kita baca nanti. Lalu tempatnya itu dicuci. Sebenarnya yang bernajis itu adalah airnya. Tapi kalau air tersentuh dengan bejananya, maka bejana itu dicuci. Kalau kita gabungkan dengan riwayat syaribah, meminum. Sebagian ulama mengatakan bahwa di situ syaribah itu riwayat makna, supaya orang mudah memahaminya. Walagha fihi al-kalbu, ya, minum padanya anjing, menjilat, ayyagsilahu, hendaknya dia mencucinya sab'a marratin, 7 kali. Ini riwayat yang disepakati, hanya sampai marrat. Ini yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan disepakati oleh kebanyakan al-huffaz, para penghafal hadis. Kecuali dalam jalur periwayatan Muhammad ibnu Sirin, satu orang, dan itu menyelisihi semua yang meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari jalurnya Abu Hurairah tentang hadis ini. Ini masuk dalam pembahasan hadis ya. Dengan nanti jangan heran nanti kemudian hasilnya berbeda yang sering kita dengar. Masalah dalil. Jadi saya ulangi, yang disepakati itu sampai marrat. Dicuci 7 kali. Adapun kemudian ulahunna biturab, atau penyebutan tentang tanah, itu adalah tambahan dari periwayatan Muhammad ibnu Sirin, dan dia cuma sendiri dari banyak puluhan perawi yang lain yang lebih kuat hafalannya. Ataupun sama tapi jumlahnya lebih banyak. Maka dari situ sebagian ulama kemudian mengatakan mencuci jilatan anjing itu cukup dengan 7 air, 7 kali cucian. Tidak perlu dengan tanah. Hukumnya sunnah. Seperti itu. Ya, dan itu dipegang oleh 2 mazhab. Mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki. Adapun mazhab Syafi'i dengan Hambali, mereka mengatakan harus dicuci dengan tanah. Karena berpatokan pada riwayat ini.
yang mengatakan bahwa riwayatnya sahih. Ya. Ulahunna biturab, paling pertama dengan tanah. Baik. Kita gunakan hadis ini. Jadi kalau kita menggunakan riwayat ini riwayat Muslim, ya. Walaupun dalam riwayat Bukhari dan Muslim kalau digabung itu cuma sampai marat. Kalau digabung riwayat Bukhari Muslim itu hanya sampai di marat. Tapi kita gunakan riwayatnya Imam Muslim. Maka ketika misalnya ada anjing yang minum di satu wadah, maka wadahnya itu harus dicuci 7 kali. Ya. Bagaimana caranya? Yang pertama itu dengan tanah, dicampur dengan tanah. Dalam riwayat lain, cucian yang terakhir itu dengan tanah. Berarti 8 kali. 8 kali. Bahkan dalam riwayat lain, yang ke-8 itu dengan tanah. Wa'affiruhu fis tsaminah. Lalu campur tanah pada cucian yang ke-8. Berarti 9 kali semua. Intinya bahwa yang tambahan setelah marat 7 kali itu sudah berbeda pendapat. Apalagi Muhammad Ibn Sirin yang meriwayatkan ini, itu ada riwayat dari beliau yang tidak menyebutkan tentang tanah. Ada riwayat beliau yang mengatakan cucian pertamanya dengan tanah. Ada riwayat dari beliau yang mengatakan bahwa cucian terakhirnya dengan tanah. Ini kalau dalam pengkajian hadis, ini patut dicurigai. Kenapa ada perbedaan-perbedaan yang seperti ini? Biarlah kulli hal kita amalkan hadis ini sebagaimana yang ada dalam Sahih Muslim. Maka caranya ketika ada anjing yang minum di satu ember tempat, maka embernya itu harus dicuci. Ya. Wa fi lafzin lahu, dan dalam lafaznya Imam Muslim yang lain, fal yurikhu. Dalam ada yang diriwayat lain fal yuhrikhu, ya, hendaknya dia membuang air. Ini tambahan syadz, tambahan dhaif, ya. Walaupun sebenarnya sahih dari segi makna, cuma dari segi periwayatan dia dhaif, syadz. Kenapa? Ya, karena dari segi sanad dia dhaif. Tapi kenapa dibuang? Karena ya embernya saja itu bernajis. Padahal bukan itu yang dijilat langsung. Apalagi kalau kemudian yang mengantarnya itu. Cuma di sini khilaf di antara ulama. Masih mempertimbangkan air yang sedikit dengan air yang banyak. Air yang sedikit dengan air yang banyak. Apakah kemudian diperkirakan ludah atau liurnya anjing itu akan mempengaruhi atau tidak? Tentu kalau air sedikit akan mempengaruhi. Jadi kalau air yang banyak tentu akan menjadi mubazir kalau dibuang. Itu dalam khilaf perbedaan pendapat di antara ulama. Walid Tirmidzi dan riwayat Imam Tirmidzi ukhrahunna au ulahunna biturab, yang paling pertama atau paling terakhir dengan tanah. Ini riwayat ini bukan riwayat pilihan. Ini riwayat keraguan dari perawi. Jadi yang menganggap boleh di awal, boleh di akhir. Ini riwayat keraguan. Maka kalau ragu harus diteliti, dan kalau mau diteliti dibandingkan ini, yang paling kuat adalah riwayat yang mengatakan yang paling pertama yaitu dicuci dengan tanah. Itu riwayat yang paling. Jadi banyak tafri'at, banyak perbedaan-perbedaan pendapat di seputar masalah ini. Jadi jangan heran kalau ada orang yang kemudian ada sesuatu yang dijilat lalu kemudian dia cuma cuci 7 kali. Atau dia mengatakan bolehkah mengganti tanah dengan sesuatu yang lebih bersih misalnya. Kemudian mengatakan boleh saja kalau ada yang memfatwakan seperti itu. Terus bagaimana kalau kemudian ijazul ilmi membuktikan bahwa tanah itu mengandung ini dan itu berbeda dengan pembersihan lain, itu penelitian bukan dalil. Jangan karena ijazul ilmi itu hari ini teorinya cocok, besok tidak cocok. Jadi ijazul ilmi itu tidak digunakan dalam penetapan syariat. Tidak boleh digunakan. Misalnya mencocok-cocokkan bahwa betul, ya boleh jadi. Bagaimana kalau kemudian penelitian selanjutnya berbeda dengan Al-Quran? Apakah kemudian kita akan salahkan Al-Quran? Tidak. Jadi kita imani Al-Quran ini sebagai kitab petunjuk, ya, dan itu adalah yang paling benar. Walaupun kemudian penelitian ijazul ilmi itu penelitian ilmuwan kemudian menyelisihi Al-Quran, karena teori mereka pun pendekatan mereka dalam meneliti itu berbeda-beda. Hari ini beda, besok lagi beda, selanjutnya beda. Maka menetapkan hukum syariat tidak berdasarkan
hasil penelitian para ilmuwan-ilmuwan, tapi berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukupkan di sini. Mudah-mudahan ya, yang kita pelajari ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan untuk dibicarakan sebenarnya, tapi untuk diamalkan, bukan untuk diperbeda pendapatkan atau diperselisihkan, tapi untuk diamalkan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ambil yang semakin menjauhkan dari kita Allah Subhanahu wa taala, jangan diambil. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.